Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu illa liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana radhiyallahu anhu wa huwa min babi tahaddatsu bi ni'mati qawli ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits kullu walin. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa Rasulullah ala dzalika min syahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil Alamin. Bapak Mukarram, sama-sama kita mengingatkan para guru kita, para ibu-ibu saja, khusus ibu-ibu dan ibu saya lainnya. Mudah-mudahan kehadiran para asatidz Allah berikan keberkahan dalam majlis kita. Amin ya rabbal Alamin. Dan pula wabil khusus yang sama-sama kita muliakan pembina daripada majlis Rahmaniyah Pemilatna beserta keluarga putra putrinya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan keberkahan, menjunjukkan rahmatnya pada keluarga ini, wabil khusus semua yang ada di majlis ini. Amin. Dan pula yang sangat-sangat saya muliakan ibu-ibu seluruhnya yang hadir di majlis ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengucapkan. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat, maghfirah serta inayahnya yang kita bawa pulang beserta kita juga bertobat dalam nanti. Dan khusus kita mohon kepada Allah agar kemudahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang cerah ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat sehat. Sehat semua sehat. Alhamdulillah. Allah mencurahkan kepada kita nikmat iman. Saat ini beriman kepada Allah, beriman tidak? Alhamdulillah. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan. Dengan nikmat tersebut Allah melihatkan kehidupan kita dengan
memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul menunaikan kewajiban kita itu talabul ilmu. Yang tentunya keberkahan dalam talabul ilmu ini adalah pertama memperpanjang usia kita, yang kedua membuka rezeki kita, yang ketiga Allah mengampunkan dosa-dosa Kita. untuk sudah untung pun orang yang menuntut ilmu, orang yang sering hadir ke majlis ilmu, sekalipun dia membawa dosa banyak, maka dalam perjalanan itu dosanya dia balik pulang dari majlis ilmu dosa ngaji lagi, dosa ngaji lagi terus. Manusia tidak luput daripada dosa. Salawat dan salam dalam selanjutnya tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk antaranya. Amin ya rabbal Alamin. Tadi ada sedikit cerita. Pas mau berangkat saya ke Belkom. Ini insya Allah saya jam 9 ya, kemungkinan bisa lebih. Kata Umi, kesiangan. Ya mau udah pada kumpul, kan baru jam 8 sebetulnya. Akhirnya tuh kita mau sholat duha tidak kosong. Sholat duhanya di kosong. Ya wajiban duha, kewajiban ngaji. Wajiban ngaji, duha rasul. Hanya biasanya 12 rakaat itu duha, paling sedikit juga 8 rakaat, ini matahari 4 rakaat juga kita kosong aja. Abut nggak pakai rem, nah, jaganya pelan-pelan ya, kamu jangan lebih banyak. Kalau biasa kita mulai jam 9 kurang 10. Alhamdulillah di Allah tepat waktu. Thank you semuanya. Waktu dia thank you ilmu ya, thank you ilmu. Waktu adalah ilmu. Baik ibu, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan saking guru-gurunya kita juga nggak terbawa, dan saya juga niatnya ini mau bahasnya khusus tuntas, bahas masalah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi kita ini nggak bahas apa namanya, kita lupa lagi jalannya. Jadi kita langsung kita bahas manaqib Tuan Syekh. Jadi manaqib ini, kenapa saya sangat yakin terhadap manaqib ini? Jadi keinginan saya dijawab dengan keberkahan manaqib ini. Alhamdulillah, ini tak ada sendiri cerita tentang kenikmatan yang saya alami ketika saya mengamalkan manaqib. Apa-apa saja keberkahan yang kita dapat daripada mengamalkan manaqib, sering membaca manaqib dan Syekhul Qadir. Yang pertama adalah Allah memudahkan segala urusan kita. Kalau kita suka baca manaqib dan Syekhul Qadir, maka segala urusan kita Allah mudahkan. Tidak ada yang sulit dalam kehidupan kita, mudah semuanya. Terkala ketika kita mentok, mudah, ada jalan keluar. Dan yang sangat-sangat mencolok dan sangat-sangat kita rasakan adalah keselamatan serta kesehatan dalam kehidupan kita. Orang yang sering mengamalkan manaqib maka dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang menyebabkan dia masuk rumah sakit. Orang yang suka manaqib mudah tetap hebat, obatnya obat warung aja, minum air manaqib. Insya Allah sembuh walaupun minggu sehari atau 2 hari. Itu yang saya alami. Dan yang sangat Allah berikan ataupun Allah kabul itu kita sering manaqib, Allah mudahkan untuk berangkat ke tanah suci. Selama saya mengamalkan manaqib ini, alhamdulillah sudah 4 kali.
Alhamdulillah. Dan insya Allah besok pun Desember berangkat lagi. Setahun bisa 2-3 kali. Itu luar biasa. Siapa? Apa ada yang berangkatin? Gratis? Enggak. Allah sendiri. Enggak. Saya nggak mau gratis, nggak enak. Ibadah kok gratis? Ibadah kok gratis? Nah, kalau gratis pahalanya buat siapa? Yang memberangkatkan kita ya. Enak juga. Kita yang susah payah di sana. Ya, ibadah haji dan umroh itu kan berat, Bu. Berat. Di sana kita harus tawaf, sa'i itu luar biasa lelahnya. Ya. Terus kalau kita ibadah gratis dapat apa? Dapat panggilan doang kan haji gratis ya, itu gratis. Bu, ibu beda tidak dikasih rumah dengan ibu membuat rumah sendiri, nikmatnya beda nggak? Tuh, susah saya berangkatin rumah, saya berangkatin umroh, saya berangkatin haji, saya berangkatin. Enak nggak kita dengar haji berangkatin, umroh berangkatin? Menurut sebagian orang bangga. Kalau saya, selagi saya masih mampu, masih bisa nabung, masa saya kalah sama tukang bubur? Masa saya kalah sama tukang sampah yang tiap hari keliling dia merutinin ini apa? Botol kemarin botol aqua, berapa sih nilainya botol aqua yang tukang apa mengutin apa cari-cari yang barang-barang bekas apa begitu berapa? Tapi kemarin dia ditujukan kepada saya, dia berangkat dulu bersama saya. Luar biasa nggak Bu? Dikasih sama anaknya? Enggak. Dikasih siapa? Dia ngumpulin, dia sekian kilo dia masukin, saya ingin coba. Kelihatan hina nggak Bu? Bajunya compang-compeng, wow, gila, bulu, ya, tapi hatinya mulia. Ternyata dia yang diberikan surganya oleh Allah. Ternyata dia yang dipanggil oleh Allah. Kita keren, bajunya keren, wangi, kicit-kicit ada emasnya. Rumah juga, ya, nggak bocor-bocor amat. Iya, minimal ada kipas angin. Dia saya lihat rumahnya, masya Allah, ngontrak. Rumahnya juga, penuh dengan tumpukan sampah, tumpukan ini. Dia berangkat umroh Bu. Itu panggilan apa keinginan Bu? Oh tidak. Keinginan. Panggilan Allah sudah panggil kita terus di dalam Al-Quran. Ibu sudah membaca, tapi kenapa kita nggak menjawab panggilan tersebut? Berat. Karena lebih memikirkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat nanti. Makanya bagaimana caranya? Saya kasih. Saya kemarin berangkat sama sekali 0% gak megang duit. Cuma ketika mau berangkat saya kasihan Bu, saya bilang ya Allah, ini ibu-ibu ada 7 orang, nenek-nenek semua, ada 90, 80 sekian. Ini kalau saya nggak dampingin kasihan. Dan nggak mungkin mereka juga saya pintain sih kita. Saya harus berangkat ya Allah mendampingi mereka dan saya itu kata istri yang kamu berangkat iya punya enggak serius tuh aku coba udah cek ini apa namanya kalau mau berangkat ya udah tenang aja nanti juga yang penting keyakinan itu dia kalau di Allah saya pengen berangkat umroh dikata alhamdulillah ada bisnis ada orang datang ke rumah Ustaz saya mau meminta doanya supaya tokonya laku di sebelah sono ya dan laku ya saya baca mana kita bla 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 selesai udah seminggu kemudian nggak ada kabar dah pas saya berangkat 2 minggu sebelum saya berangkat ada kabar saya ada di mana ada di rumah ibu pengen main buat di situ oh ya silahkan itu bawa amplop apa ini tabulan dikit biasanya cuma ngasih 100.000 200.000 paling gede gitu paling gede itu ini mau ada tebelan dikit dia menerima juga kaget ini apa ini maji udah ini mah rezeki baru saya pegang
Alhamdulillah. Saya 10 juta. Alhamdulillah. Itu langsung saya antri gitu. Enggak nunggu detik, enggak nunggu malam lagi. Saat itu karena saya lihat Facebook saya langsung antri juga. Saya kalau saya punya. Bahasa bukan saya punya, nanti saya enggak. Datang. Lu ikut sih, saya ikut sih. Ya udah, kurang berapa lagi? Masih kurang 19 juta lagi. 29. Doa lagi. Ada lagi, datang lagi tamu. Saat lalu ini ya, ikut saya bacain mana kelam saya ini ada ATM-nya adalah manakib. Setiap orang minta tolong sama saya bacain manakib. Mau dia sakit, mau dia bisnis, mau dia apapun, selalu saya bacakan manakib. Baca manakib. Yakin, karena ada keyakinan. Waktu Syekh Abdul Qadir berwasilah, inna tawassalu ila rabbika, kita berwasilah kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir, mohon sampaikan, ya Allah, ya Syekh Abdul Qadir, sampaikan kepada Allah ini kita punya hajat. Sampaikan kepada Syekh Abdul Qadir, wasilah para wali, para sultan, auliya. Maka alhamdulillah. Saat itu juga didoain, subhanallah, ngasih dia 15 juta. Masya Allah. Pernah dikasih doain orang 15 juta? Mau? Mau enggak? Puasa dulu 2 hari, sampai 1 hari. Muti, ini wiridannya, baca mana? Lagi. Puasa dulu. Saya ikut pernah puasa Ramadan. Ya, ada sesuai ya Bu ya, sesuai. Saya kemarin juga Bu pengen saking pengennya umroh saya puasa 21 hari. Nggak punya duitnya udah habis buat bangun majlis kan ya Bu ya. Ada mobil aku-akunya dijual pula. Ya buat membawakan majlis. Alhamdulillah. Tuh, Bu. Jadi saya ingin cerita. Kalau ibu yakin di sini ketika saya memberikan jeda waktu untuk doa, ya Allah, di sini kan saya sampaikan. Di sini kita ada doa terakhir itu, Bu. Di doanya manakib ini ajib sekali. Ini sangat luar biasa bahwa permintaan kita itu permintaannya ke Mekah, nggak kemana-mana. Nih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajjatul baitikal haram. Ini doa manakib yang dipanjatkan ketika saya mau terakhir mau ditutup doa ini. Ya Allah, dengan berkah dan rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatan tuballighuna biha hajjatul baitikal haram, dengan rahmat dan syafaat Rasulullah, berikan kami kesempatan, panggil kami untuk haji, untuk melaksanakan haji ke Baitikal Haram, wa ziarah di qabrin Nabi, dan berziarah kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manakib. Inti daripada baca manakib ini adalah kita memohon agar kita dimudahkan untuk berangkat haji ataupun umroh dan berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia kalau kita bisa berziarah ke makam Nabi, Bu. Bu, kita kemarin jalan-jalan ke Syekhona Yusuf itu, yuk saya bahagia girang banget saya lihat di sini. Foto girang banget itu baru ziarah ke Banten doang. Bareng-bareng seneng kita ya Bu ya. Kayak saya seorang Sarudin itu seneng kita ziarah, lihat perubahan Banten itu ya. Bagaimana kalau kita ziarahnya ke Mekah, ke Madinah, Bu? Bu, itu surganya yang diperlihatkan oleh Allah, Mekah dan Madinah, yang dimana Mekah Madinah itu dijaga kesucian daripada orang-orang maksiat. Bahkan Dajjal saja tidak akan bisa tembus ke masjid ke Madinah. Dan tapi ada batasannya, ada tanah halal dan ada tanah haram. Bedanya tanah halal dan tanah haram, walaupun ini sama-sama pasir, cuma selalu begini doang. Kalau sudah tanah halal itu tanahnya enak. Tapi kalau tanah haram, tanah haram artinya haram untuk dimasuki oleh orang-orang kafir. Dan tanah halal di situ boleh orang-orang non muslim semua ada di.
Ini sama-sama pasirnya cuma dibatasin begini doang, ada pembatas. Ada apa namanya? Itu beda itu Bu, pasirnya. Pasir yang tanah halal itu apa namanya? Asin perem gitu. Asin itu luar biasa. Walaupun tidak ada batasan dinding begini ya Bu ya, sama-sama pasir, sama-sama padang, masa di sana padang. Tapi di ujung sana seperti ini. Ini pembatas, ini apa namanya antar kampung ya, apa namanya kalau kita apa tubuh ya, itu pembatas. Walaupun nggak ada. Oh itu mah dia rodong beda. Jadi tanah halal itu di wilayah ini ada jeda. Nah itu tanah halal dan tanah haram. Nah itu beda. Itu Allah sudah membedakan perkataan. Maka Dajjal ini sampai. Jadi kalau sekarang ada isu-isu di TV di mana-mana, ada isu-isu di mana, di apa namanya di internet segala apa di Mekah kan ada sekarang ada diskotik apa itu bukan di tanah halal. Itu bukan di tanah haram, tetapi di tanah halal. Di tanah halal dari dulu boleh di situ non muslim yang ada gereja apa silakan di tanah halal. Walaupun sama-sama Arab, walaupun sama-sama Jeddah, tapi ada batas. Tetapi kalau melewati tanah haram, jangankan ada diskotik, orang maksiat di situ saja langsung tertutup. Kita aja dilarang untuk menjalankan di tanah haram. Kita bisa memetik ya rumput saja di tanah haram. Jadi kalau ada diskotik segala apa itu di tanah halal, silakan. Memang itu mah Jeddah kan ada yang masuk haram, ada yang masuk halal. Dan kita kalau disuka Mekah gini itu untuk melemahkan kita untuk supaya kita tidak berangkat. Dan kalau mau berangkat di tahun-tahun ini, saya sarankan kepada ibu-ibu yang mau berangkat umroh usahakan di tahun-tahun ini. Di tahun depan harganya 2 kali lipat. Saat ini kita masih bisa 29, 28, 27 besok kita 37 yang paling murah. Dan susah, sudah mahal prosesnya susah, pasti ada permainan. Nanti sudah mahal tiketnya dihilangkan, jadi kita nggak bisa berangkat. Sudah kita mampu dihilangkan tiket. Saat ini saya ngalamin. Ketika melonjak tahun kemarin harga yang 19 juta, 20 juta susah banget itu orang berangkat. Sekarang naik 10 juta di 29 orang sekarang berebut. Kalau saya mau berangkat umroh, biasanya satu sekarang 5-7 orang satu keluarga. Tetapi prosesnya susah. Nanti pisahnya, nanti ada aja kendala-kendala yang menyebabkan kita tidak sampai ke sini. Tahun depan akan lebih sulit. Makanya kalau bisa kesempatan nggak usah ditinggal. Ada rezeki berangkat. Ada rezeki berangkat. Ketika Imam Mahdi sudah 2 tahun ini, dan tanda-tandanya ketika saya berangkat kemarin sudah terlihat bahwa sudah 3 minggu saya ingin saya bisa sudah kita lagi istighfar Dajjal sudah menuju. Ya, jadi kita ini sudah ada di fase terakhir, sudah ada di fase peran. Nah saya karena tidak mikir bagaimana anak saya, cucu-cucu saya ini. Dan kita udah kayak, insya Allah kita mah nggak nemuin kali Dajjal ya. Ya, nggak tahu kita 10-20 tahun ke depan masih apa. Ada apa nggak ada ya dia. Tapi anak-anak kita. Makanya Bu, sebagaimana tadi saya awali daripada surat pembuka itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga lindungi keluarga kita, ahli kita, anak kita daripada yang menyebabkan menjerumuskan mereka kepada api neraka. Ibu masih bisa ibadah saat ini, ibu masih bisa ngaji sama saat ini, tetapi anak kita belum tentu. Ya, kita nggak bisa membayangkan ini anak keturunan kita bakal pada bisa ngaji apa enggak, dan akan dihadapkan ulama-ulamanya yang zalim,
Bagaimana tuh? Selanjutnya ketika bertemu dengan ulama-ulama yang dolim, ulama-ulama yang tidak memikirkan umat, tapi hanya memikirkan otaknya saja, perutnya saja, golongannya saja. Dolim. Ulama atau kiai besar-besar yang dolim sudah tidak peduli lagi terhadap dakwah, terhadap umat. Udah pokoknya ya, partai yang diurusin, partai. Ustadz, kiai kalau sudah masuk partai pasti dia akan jadi ya Bu, adalah dakwah yang benar, tidak usah cari-cari yang lain. Ustadz, kiai kapan lagi tokoh-tokoh mempedulikan umat, melindungi umat? Zaman dahulu umatnya tidur, ulamanya melek. Saat ini umatnya mati, ulamanya tidur. Nah kalau umatnya tidur, ulamanya tidur, lalu siapa yang akan membenahi daripada masyarakat ini? Yang berbuat dosa biarin aja orang dia ini yang berdosanya kita, yang melihat, yang mendengar juga ke. Dan sekarang saya tanya, Bu, adanya EP dengan gak adanya EP beda tidak? Beda tidak, Bu? Beda tidak? Jauh. Ketika adanya EP, kami berjuang di bawah, alhamdulillah maksiat bisa meminimalkan diri. Saat ini, seperti itu. Yang ada kita hanya bisa menangis melihat kemaksiatan yang dipertontonkan, LGBT di mana-mana. Ya, kiainya, ustadznya, sudah kayaknya sudah tidak berhenti kepada umat, hanya memikirkan golongannya, partainya yang juga. Maka alhamdulillah masih ada 1-2 orang yang peduli terhadap agama. Alhamdulillah, makanya kita bersyukur, kita patut cinta, kita patut bersyukur kepada Allah. Allah telah kirimkan yang namanya Habib Rizik itu untuk melindungi kita, umat Islam, untuk melindungi kita. Belum ada tujuan nyari kekayaan, nyari jabatan, enggak. Beliau ini adalah orang yang alim, ulama alim, akhlaknya seperti akhlak Rasulullah SAW. Kehidupannya belum terapkan seperti kehidupan Rasul. Fitnahnya luar biasa, sudah difitnah. Ya, saya kadang ketika mengingatkan dulu sering nangis. Ada ulama yang benar-benar didolimi. Orang bukan hanya seorang habib, seorang ulama. Ya, kita bersyukur masih ada orang-orang yang peduli kepada kita, yang dakwah kepada kita. Tapi alhamdulillah, ya biar. Alhamdulillah. Dan insya Allah akan ada ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang lurus. Yang ulama itu di akhir zaman akan menjadi terbagi 2. Yang pertama adalah ulama su, dan kedua adalah ulama su adalah ulama yang hanya memikirkan kenikmatan dunia, dakwahnya dunia, apanya dunia, udah diukur semua dengan kenikmatan dunia. Tetapi ulama-ulama yang ahlul ilm, ahlu warasatul anbiya, dia akan kehidupan seperti Rasulullah, mengamalkan daripada sunnah Rasulullah, berdakwah seperti Rasulullah. Mudah-mudahan ya Bu ya, doakan saya supaya seperti ulama yang mengamalkan daripada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alhamdulillah saat ini uji nggak mau ikut-ikutan sudah banyak yang melamar saya dari A, dari B, dari C, tidak. Saya tidak mau ikut-ikutan ada menjanjikan sekian, tetap saya akan istiqomah, tidak akan ikut-ikutan. Ya kita mengaji begini aja kadang-kadang sudah tetap pulungannya muter dari koleksi ya.
gagal bensin, cerek itu, ya telat dikit diomelin, telat dikit di demo sampai nggak ada kamu bensin susah sih telat. Kayaknya ini jalan jauh banget, macet kayaknya, kempes ya bang. Gitu ya, tapi alhamdulillah saat ini. Jadi seperti itu ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bu, mau nggak cepat-cepat berangkat umroh? Serius? Ini berapa? Ini sudah ada alasan. Sama seperti gimana izinnya, Bu? Tempat kerja ketika kita izin, kita mau umroh itu senang ya orang yang punya perusahaan itu. Nanti kebagian berkatnya. Serius, ya izin seminggu terserah mau dipotong-potong nih Pak, intinya. Selama saya 10 hari berangkat umroh, potong-potong nih Pak, atau 2 minggu. Jadi nanti saya pulang. Sekarang berangkat umroh dulu, baru bayar. Oh enggak, nah itu nafsu itu begitu, itu setan yang menghalangi kita. Istighfar itu kufur nikmat. Justru ketika kita datang ke sana, ya Allah, saya membela Engkau, ya Allah, memenuhi panggilanmu, saya sampai ngutang di sini, ya Allah, sampaikan. Pulang dari sana lunaskan hutang saya, ya Allah. Tuh, kita benar mah. Saya mereka. Nah, iya. Jadi seperti itu. Saya membawa orang-orang jamaah saya yang di polisi itu, mereka pada hutang. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, pulang dari sana pada lunas. 3-4 bulan bosan. Kalau dia dapat rezeki, saya lunas-lunasan tuh kalau bisa. Kenapa? Allah menjawab doa kita. Apa-apa yang kita keluarkan buat berangkat haji ataupun umroh, Allah ganti dengan seketika. Lelahnya, capeknya kita kan kesono, bukan kita bekalnya, jangan mikirin bekal yang penting sampai dulu ke sana. Kita mau belanja, mau apa belanja bapaknya ke pasar Kemis di mana juga di sini. Oleh umroh, nggak usah bikin belanja di sana. Karena kita fokus ibadah. Terus duitnya dari mana? Punya duit berapa? Keluarkan sekarang. Ayo, cuma beli 100.000 keluarin. Pulang, sholat hajat, taruh duit di sejadah. Ya, mau nggak saya ajarkan ini? Mau. Punya duit berapa? Kalau siapa yang punya duit begini, siapa yang punya hubungannya dengan Allah. Kalau masalah kita ini hanyalah jasa. Ketika sholat lagi hajat, ya Allah, hajat kan sholat butuh. Ya Allah, saya pengen uang umroh tuh, nabung lagi, tambahin, jangan udah tahu ini 100.000 masih dipakai aja duit saya berani. Iya, cicing tuh udah betul dengan nawagen. Iya, tambahin lagi punya duit 10.000. Ya Allah, nggak usah gede-gede, cuma sisa jajan ke anak saya tuh. Saya biasanya makan sama daging, ya Allah, demi kecintaanmu saya ingin umroh, dagingnya diganti, ya Allah, sama tempe. Saya pengen umroh, kalau lagi tuh 5.000 cek. Ya Allah, ingin buat umroh. Ini cerita nyata ini, Bu. Cerita nyata dari jamaah saya yang kemarin keliling rongsokan, ya. Kalau 10.000, ya Allah, saya pengen umroh. Ya Allah, saya pengen umroh. Kalau tadi Allah, saya pengen umroh. Dalam 2 tahun. Ya, dengan 2 tahun orang. Hanya hitungan bulan, Bu. Hitungan bulan, tahu-tahunya biasanya dapat keliling gitu, Bu. Ini ada cerita, ada gajinya ada. Biasanya dia dapat keliling sehari itu cuma 50.000, 40.000, sekian berapa puluh itu Allah lipat gandakan. Karena dia diawali sudah membuka, apa-apa juga harus dibuka dulu. Gak minta dibuka, bukan kekanyawan. Iya, Bu. Ya kan harus dibuka. Dompet itu kan ketahuan isinya, kan dibuka. Oh iya, ada isi. Kita sudah nabung. Nabungnya dengan Allah. Kalau kita menghindar daripada nabung cara di syariat, berat kita ambil sini. Targetkan bulannya. Harus targetkan, Bu. Tahun ini bulan sekian saya pengen itu menguji keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 10.000, nggak usah lihat besarnya.
Kalau nabung 10.000 oke, kira ya sugihna. Berarti beriman kepada Allah. Berarti ibu mengaragukan di antara kuasa Allah. Berarti ibu berusaha ada pulang. Tahu ini bicara. Ketika berbicara dengan Allah, faidah Allah dan syai'an itu lakukan. Ketika kita mengharapkan syai'an Allah, mengharapkan sesuatu terhadap sesuatu, menginginkan sesuatu, Allah berkata, faidah Allah dan syai'an pun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka pun Allah mustahil bagi kita. Itu dia balik tadi biasa 50.000, jadi ada 200.000, ada aja kelebihannya Bu, 300.000, tingkat tiap hari, hitungan bulan dia bisa berangkat Masya Allah. Tuh, ya kan orang yang umroh di dalam riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah dan umrah kafaratu. Jadi kata Rasulullah SAW, umrah yang pertama dengan umrah selanjutnya adalah kafarah, pembayar dosa. Kapan lagi kita bisa ibadah? Satu kali sholat 100.000 kali pahalanya. Iya. Ibu ngaji pendek pahala. Ngaji ini dapat pahala 100.000 kali ngaji. Berapa puluh tahun kita ngaji. Tanamkan kepada kita. Jangan sayang uang ketika kita berhadapan dengan Allah. Uang itu akan kembali lagi kepada kita. Ya. Alhamdulillah. Sedikit ini besar tentang menafik supaya itu ketika menafik itu kuat kencang keinginan Allah. Terserah Allah dalam menafik. Ya terserah Allah. Allah Maha Mampu. Yang penting ibunya berusaha dulu. Kalau duitnya tabungkan untuk umroh ada 5.000, untuk umroh 10.000, untuk umroh sisa daripada kebutuhan sehari-hari kita. Tapi jangan maksain juga, udah punya yang 20.000 buat sayur, ujung-ujungnya anak yang galakan itu sisakan. Biasanya habisnya belanja itu 50.000, sisain 10.000, 40.000. Insya Allah ya, bukan hanya ibu yang berangkat, bisa saja nanti sama suami. Kalau kalian suami yang tidak partisipasi oleh Allah, nggak punya suami, saya nggak usah. Bisa saja dari anak, bisa saja dari cucu. Anak saya menganggur, nggak semestinya orang akan nganggur itu nggak ada rezekinya, Bu. Ya, saya juga nganggur, itu ada rezekinya. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah di kesempatan manakib ini agar kita, ya Allah, jangan ambilnya waktu sebelum saya menunaikan umrah atau haji. Rugi kita, Bu, meninggalkan dunia ini sebelum haji ataupun sebelum rugi. Di sana surganya kebahagiaan, surganya kebahagiaan. Mungkin kita kebahagiaan surganya kurang enak, kurang RSS. Tapi kalau orang yang umroh sudah dipastikan dia sudah punya tiket untuk masuk surga dan mendapatkan gedung di surga. Kan udah bakal mau tuh. Apakah kita siapkan? Itu ibadah yang paling terakhir tuh, haji dan Maka nabung mulai sekarang ya. Saya menguatkan kembali, saya doakan ibu-ibu supaya berangkat umroh. Sering saya doakan, cuma kan hanya tiba mendoakan. Kalau ibunya tidak mengamini, amin doa. Kalau Ustaz amin itu bukti. Ya, tekad yang kuat, tekad yang udah dipaksakan umroh mah. Haji mah ya, orang kita aja punya motor dipaksakan. Padahal tidak wajib, tidak sunnah itu punya motornya. Nah, kendaraan itu kendaraan di dunia, itu kendaraan di akhirat. Ini kenapa saya pecah? Ya Allah, ketika cerita kenikmatan di sana luar biasa. Nanti begitu ibu dipanggil oleh Allah nyampe ke ke Mekah, ibu nangis di situ. Ya Allah, ternyata duit yang saya keluarkan ini tidak ada apa-apanya.
baru nginjekin kota Mekah tuh dari 13 banyak emak-emak yang pada nangis. Saya bilang, kenapa nenek nangis ya? Kalau nggak begini mana nenek dulu waktu masih muda itu jual ini ngapain berbagi ke bocah ke anak-anak, nenek aja tuh berangkat ya. Udah itu hak anak-anak semua, haknya di sini, berangkat di sini. Atau begini bosan, katanya udah mau berangkat lagi dia bosan besok dia apa namanya Desember berangkat lagi yang saya sebutnya. Tunggu berangkat. Jadi dari mana? Udah yang penting dia aja berangkat. Udah dia udah tahu dari mana ya dia. Niaga Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bu ada lagi Bu. Saya ingin Bu ada amalan. Ketika kita membaca amalan tersebut, maka memudahkan urusan kita. Bahkan malaikat itu bingung saking besarnya nih amalan, pahalanya saking besar, itu malaikat sulit untuk mencatatnya. Bu. Sholawat Bu. Bu, boleh dicatat. Ini sholawat jika sekali kita dibaca, maka para malaikat kerabakan. Kelabakan kenapa? Bingung ini nyatetnya saking banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah untuk ini ada bukit-bukit besar umroh nah tahun gitu ibu beriman ke usia Allah gitu mah urusan kesana yang penting ya Allah. Kita juga saya lakukan rezekinya dari mana juga ada. Ya Bu, mau dilanjut Bu? Oh iya, itu sholawat ya Bu ya, sholawat jazallahu. Ayo, jazallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ini wiridan ini, sholawat ini satu kali kita baca tiap hari, maka malaikat kebingungan untuk mencatatnya. Saking pahalanya, saking besarnya, saking luasnya pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Sudah. Bima huwa ahlu keluarga Rasulullah. Oh, ya udah. Jazallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Bareng-bareng ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa. Tiga kali, sekali ini. Jazallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa. Sekali ini. Jazallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa. Bu, sholawat itu taruhnya sehat buat sampai yuk tahu sampai jangan lupa jangan. Jadi setiap hari kita baca sholawat, walaupun dibacanya satu kali itu sholawat
salawat terbaik sebelumnya daripada sebelumnya. Baca 1 kali itu salawat, maka malaikat bingung untuk mencatatnya, saking pahalanya besarnya yang diberikan oleh Allah kepada orang yang membaca salawat tersebut. Ya Allahu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Nama ibu ya, ini keluarga apa namanya? Jamaah. Nanti di sini ya minimal sholawat ini dibaca ya 1 kali atau 3 kali. Tuh, sebelum doa atau sesudah doa rame-rame kan sudah baca sholawatnya. Ya, bareng-bareng kan? Nah ini sempatkan sholawat. Ini sholawat terbaik sepanjang masa. Sholawat yang tidak ada balasannya melainkan Allah yang membalas pahalanya. Ini sholawat luar biasa. Sopan Abdul nah bahasa Indonesia semua. Bab utama di antara yang paling utama. Ingat ya Bu ya, diamalkan ya. Tidak mesti banyak ngaji, walaupun 1 kalimat diamalkan, insya Allah selang. Demikian saja. Mari sama-sama kita membaca manaqib, khususkan manaqib ini saya doakan semoga setelah manaqib ini ibu ketemu rezekinya. Ibu dimudahkan semuanya rezekinya sehingga ibu bisa berangkat pun, bisa ngajak suami dan anak. Amin ya Rabbal alamin. Amin. وجل جل كريم تنادى وجل واسمع جليل وسلم وسلم في مسجد الدار والمدينة والعباد كل والد وولد إليه من شركة الأخبار بأمري أمرها من إيمانها إلى زمانها من يمينها إلى زمان الفسان صاحب الأولياء الذي تمر وجل أولياء الله سبحان الله وجلهم إلى يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم في سيدنا إلى رب جميع الأنبياء والمرسلين والكثير وكثر من نجم الأولياء وصلى الله على محمد الصالحين. وإن زمن يزعج إلى سيدنا وإلى غير سيدنا ومن سيدنا وعليه وسلم وقد نزل بينه وإليه بإذن له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
يا ربي سلم سلام سكين عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا ولمن شهدنا ولمن شهدنا واستجير عليهما أجرا وإلى وسوى من الكبير الجنة بسرعة بسرعة سيدنا الملائكة والنجين والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولم يجعل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين منهم والأموات جميعا حاجاتنا يا الله يا الله يا واسع menunjukkan syariat kabulkan seluruh hajat jamaah yang ada di majelis ini orang mereka bisa kabulkan hajat yang berisi luas dan kesulitan dan kehidupan berkat fitur isinya yang baru yang tertahu yang mencapai ya sila fi kulli amrin yurafaqan segala urusan karena ada keturunan soal ilmu tidak akan ya Allah penyakit dalam darah bukan kesehatan hidupnya ya yang masih menunjukkan sampaikan kemuliaanmu menggunakan haji ataupun umrah sampai berjalan. Ausahiuna jadina lahu al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Untuk saya bacakan lagi pada sekitar 10 kurang lebih. Ibu bacakan itu Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Setiap bima wa sampaikan aja. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bima wa Allah. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahli. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله رجال الله يئسنا بهدي الله وكونوا عونا لله وصلى الله عليه على النبي صلى الله على سبيل صلى الله بمحيطين خلق الإسلام ويا الله يا أنجاب يا سلام يا أباب الدنيا والأباب على رسول الله على النبي صلى الله على سبيل صلى الله عليه سألناكم وليس فارجوناكم وفي أمركم صدركم فانزلوا عسلكم لله على النبي صلى الله على سبيل صلى الله بمجيبين الإسلام من الجواب يا الله يا ربي بسلامي دعاكم عشرتي عزلتي بشرتي ويسرتنا بالله على النبي صلى الله على سبيل صلى الله بمجيبين الإسلام من الجواب يا الله بيسر واجعلني ورفع بيني بيني وتبصر كيف بيني بنور الوجه يا الله على النبي صلى الله على سبيل صلى الله بمنير الإسلام من البروة يا الله صلى الله مولانا على من بهدنا وما بالحق يومنا شفيع الخلق عند الله على النبي صلى الله على سبيل صلى الله بمحيطين الإسلام من البروة يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى نبينا بجمع ورحمة قادر نبي من حاجة الله نبي من سيئات الله يعتقد على كل من صبر من خيرات إلى توبة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الشفاء إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإليك تنسى إليك بملك شيخ الله بالديان يسسر الكتب والرباني وبالسلام محمد يجري شفاعة الديان إنك سبيل ربك في قضاء حاجتنا يا الله يا مسيح سبحان الله Ya Allah, ya Qadar Hajat, ya Qadar Hajat, ya Qadar Hajat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Qadar Hajat. وترفع درجاتنا وتهدي قومنا ورسول قلبنا وإنا بعلومنا من سعادة كرامة معجزة تحصيل أقوالنا يا الله وتغسل بأموالنا يا الله وتغسل بأموالنا يا الله يا الله وترزقنا يا الله نسألك يا الله رزقا كثيرا رزقا واسعا مباركا حلالا طيبا بغير تعب شرع يسر لنا يا الله في الرزق يسر لنا يا الله في رزقك ويسر بك وحرمك يا الله يا رب العالمين اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رزقك وسلم وسلم وبارك عليه وعلى اله وسلم وعلى المخلوق ورزقنا وبارك والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تبلغنا بحجة بيتك الحرام اللهم صل على سيدنا محمد تبلغنا بها عمرة يا الله اللهم صل وسلم تبلغ حجة وإني أراضيك بنبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطفي وعفوك وعلى آله وصحبه وسلم واختمنا من باب الخير ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختمنا بقدم السعادة واجعلنا من الذين وصلوا بالجنة بإذن محمد صلى الله وسلم شفاعة استقامة آمين
Iya kita beri selama amin 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 alhamdulillah ibu lagi terus ingat pesan saya tadi ya yang berkaitan dengan rizki Allah wa minna batin tidak Allah rizkiha. Dabah saja, binatang yang melata saja rizkinya Allah yang tinggal. Ada tadi wajib apa namanya tadi iktikad ya tekad. Jadi pokoknya mah bahasanya mau dapat ngutang mau diberangkatin sama cucu dari mana, yang penting kita bisa berangkat umroh atau haji. Kalau berangkat ke sana ngutang pulang saya doain lunas. Amin. Yang penting ya saya berpesan. Sebelum saya tutup saya berpesan ke ibu-ibu. Tadi saya begitu gamblang, begitu jelas tujuan saya untuk menanamkan keimanan kepada ibu, bahwa ibu punya Allah. Ibu minta sama Allah apapun pasti diijab. Jangan pernah ragu lagi ya. Pokoknya ya amin. Ya amin. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.